Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan tajdid. Pertama, pengertian tajrid dan tajdid. Tajrid secara bahasa berasal dari kata jarrada yujarridu tajridan yang bermakna asli, murni, tidak ada tambahan dan pengurangan. Tajrid bisa berarti sesuatu yang terkelupas dari kulit, terkelupas dari pohonnya hingga menjadi bersih, melepaskan pakaian dan semisalnya hingga tidak berpakaian, melepaskan rambut dari kulitnya dan sebagainya. Tajrid dalam bahasa Indonesia berarti pemurnian. Istilah ini sepopuler tajdid, sekalipun dimaksudkan adalah memurnikan hal-hal yang bersifat khusus. Istilah ini dipopulerkan oleh Din Syamsuddin dalam bukunya Muhammadiyah untuk Semua. Dikatakan bahwa Muhammadiyah berada antara tajrid dan tajdid. Dalam ibadah kita harus tajrid, hanya ikut kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak ada pembaruan. Sedangkan dalam muamalah kita harus tajdid, yakni melakukan modernisasi dan pembaruan. Sedangkan secara istilah adalah seorang mutakallimam mencabut ucapannya dari perkara yang memiliki satu sifat atau lebih dengan perkara yang lain yang memiliki satu sifat atau beberapa sifat berdasarkan cara yang mubalaghat atau yang jelas dan benar. Dengan kata lain, bahwa tajrid adalah mengembalikan dan memurnikan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah akidah dan ibadah kepada ajaran yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Selanjutnya, pengertian tajdid. Tajdid berasal dari bahasa Arab, yakni jaddada yujaddidu tajdidan, yang bermakna memperbaharui sesuatu sehingga menjadi baru. Dengan kata lain, tajdid berarti pembaharuan terhadap segala usaha yang telah dilakukan pada masa lampau untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Dalam hal ini, Muhammadiyah berusaha memberikan terbaik bagi warga Muhammadiyah secara khusus dan warga masyarakat secara umum demi terwujudnya masyarakat adil utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan secara istilah ada beberapa kalangan yang mendefinisikan sebagai berikut. Menurut Samsul Anwar, tajdid dibagi menjadi dua pengertian, yaitu tajdid dalam bidang akidah dan ibadah adalah pemurnian. Maksudnya, mengembalikan akidah dan ibadah kepada kemurniannya sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tajdid dalam bidang muamalat duniawiyah adalah mendinamisasikan kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif sesuai tuntutan zaman. Maksudnya, mendinamisasikan kehidupan masyarakat sesuai dengan capaian kebudayaan yang dicapai manusia di bawah semangat dan ruh Al-Quran dan Sunnah. Bahkan, dalam aspek ini, beberapa norma di masa lalu dapat berubah bila ada keperluan dan tuntutan untuk berubah. Menurut Din Syamsuddin, tajdid adalah penafsiran, pengalaman, dan perwujudan ajaran Islam. Dan dalam arti pemurnian berarti pemeliharaan mata ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Al-Sahihah atau Al-Maqbulah. Untuk melaksanakan dari kedua pengertian tersebut, diperlukan aktualisasi akal, pikiran yang cerdas dan fitri, serta akal budi yang bersih yang dijiwai oleh ajaran Islam. Menurut Haidar Nasir, tajdid adalah memperbaharui alam pikiran sesuai zaman modern, kelembagaan pendidikan Islam modern, dan bahkan melawan misi zending dengan langkah-langkah yang modern sehingga disebut sebagai gerakan Islam modernis. Selanjutnya, model tajrid dan tajdid Muhammadiyah. Ada beberapa model atau karakteristik tajrid dan tajdid Muhammadiyah sebagai berikut. Pertama, konkret dan produktif, yaitu melalui amal usaha yang didirikan. Hasilnya konkret, dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh umat Islam, bangsa Indonesia, dan umat manusia di seluruh dunia. Suburnya amal salih di lingkungan aktivis Muhammadiyah ditujukan pada komunitas Muhammadiyah,
bangsa, dan kepada seluruh umat manusia di seluruh dunia dalam rangka rahmatan lil alamin. Kedua, Tajdid Muhammadiyah bersifat terbuka. Keterbukaan adalah Muhammadiyah mampu mengantisipasi perubahan dan kemajuan di sekitarnya dengan amal usahanya yang dapat dimasuki dan dimanfaatkan oleh siapapun, seperti sekolah-sekolah, kampus, lembaga, ekonomi, dan usaha atau jasa. Ketiga, Tajdid sangat fungsional dan selaras dengan cita-cita Muhammadiyah untuk menghadirkan Islam sebagai agama yang berkemajuan dan juga berkebajikan, yang senantiasa hadir sebagai pemecah problem yang dihadapi umat seperti masalah kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi. Dengan demikian, Tajdid dalam bidang muamalah berbasis pada upaya dinamisasi, elaborasi, dan berbasis pada perubahan menuju capaian prestasi yang berkualitas. Suatu saat, apa yang diusahakan Muhammadiyah hendaknya tampil menjadi pusat-pusat keunggulan seperti sekolah, rumah sakit, perguruan tinggi, lembaga-lembaga ekonomi. Sementara itu, Tajdid dalam bidang akidah dan ibadah mahdah bukan bermakna dinamisasi, tetapi Tajdid berwajah tajrid, yaitu purifikasi atau pemurnian ajaran Islam. Artinya, masalah akidah dan ibadah mahdah hanya mencukupkan pada apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah tadi penjelasan yang dapat saya jelaskan mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan tajdid. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.